setiap pertemuan ada apa makalah. Dan nanti kita bagi makalah materi itu tergantung kemauan saudara semua. Nanti kita bagi waktunya, satu pertemuan kita akan ada 3 makalah yang akan kita diskusikan. Lalu ada moderator, ada notulen, dan ada operator. Itu teknis pelaksanaan mata kuliah seminar. Ya, teknisnya. Dalam mata kuliah ini tentu saja saudara kami bebaskan mencari sebuah objek penelitian yang bertalian dengan sastra. Tadi saya sebutkan bisa sejarah sastra, bisa analisis novel, bisa genre sastra. Silakan, kemana minat Anda. Namun sebaiknya tentu kami membawa agar makalah yang ditampilkan hari ini bertalian dengan proposal saudara. Karena saudara sudah semester 6 atau semester 7 ya, saudara nanti akan membuat skripsi. Nah, jika hari ini makalah saudara atau proposal kita bicarakan, tentu ini sangat membantu saudara untuk membuat sebuah proposal penelitian. Jadi diharapkan demikian. Kalau itu jadi proposal penelitian, nanti lanjutannya ada lagi seminar di jurusan, nanti akan ada penelitian dan akan jadi sebuah skripsi. Itu alangkah eloknya demikian. Tapi kalau toh tidak jadi demikian, tidak apa-apa. Tapi ini hanya saran saja, itu untuk makalah. Lalu apa rincian makalah itu? Sebuah makalah tidak sama dengan sebuah proposal. Jadi jangan sampai nanti Anda melihat sebuah proposal ada latar belakang bla bla bla, lalu ada nanti sampai latar belakang, rumusan masalah, ada data pustaka, tinjau pustaka, ada teori. Bukan begitu maksudnya. Itu proposal belum tuntas ya. Tapi di sini yang dituntut adalah sebuah makalah, sebuah objek yang kita teliti, yang kita bahas, sudah ada kesimpulan. Ini masalahnya sudah tuntas ya, ada kesimpulannya. Nah, bagaimana formatnya? Formatnya biasa ya, ada judul, ada ini latar belakang. Dalam latar belakang itu termasuk di sana alasan pengambilan objek, layak enggak itu dijadikan sebuah penelitian, layak enggak itu dijadikan sebuah pembicaraan. Itu harus dijelaskan alasan. Alasan ini ilmiah. Enggak bisa alasan itu secara subjektif. Oh, ini satu-satunya novel yang ada di rumah saya, Bu. Itu bukan alasan ilmiah namanya. Alasan kita harus ilmiah, harus objektif, bisa berterima di semua orang. Itu kita mengambil objek itu. Lalu sudah alasan, apa masalah yang mau dijawab? Ya, mengapa perlu dijawab? Apa masalahnya? Nah, ini yang menjadi perhatian pertama, perhatian yang penting. Apa masalah yang kita jawab? Nah, masih di dalam latar belakang, setelah ada masalah, kita masuk apa teori yang bisa membantu kita untuk menjawab masalah. Lalu kita masuk pembahasan, lalu kita bahas kaitan teori dengan itu, kita bahas dalam pembahasan, dibahas dengan tuntas, baru akan muncul kesimpulan. Tentu saja kesimpulan ini menjawab pertanyaan yang ada pada latar belakang tadi. Jangan lari dia, ya. Itu 3 itu yang menjadi isi dari sebuah makalah. Nah, sebagai makalah ilmiah, tentu saja ada daftar pustaka atau sumber atau literatur. Boleh buku, boleh jurnal, boleh hal-hal lainnya, tetapi harus jelas. Ya, bagaimana menyusun sebuah daftar pustaka. Saudara udah belajar dulu ya, semester 1 udah belajar bagaimana menyusun daftar pustaka. Nah, itu harus tuntas. Jadi, yang kami harapkan dalam mata kuliah ini, saudara bisa mencari sebuah objek penelitian yang terkait dengan sastra, ya, lalu dibuat dalam bentuk makalah, bukan dalam bentuk proposal. Yang kedua, tugas saudara mereview skripsi atau pembicaraan yang terkait dengan objek penelitian Anda. Sebagai contoh, Anda mengambil resepsi sastra, pasti sudah banyak orang yang telah menelitinya. Anda carilah. Nah, hari ini mencari skripsi mudah. Tidak harus adalah ke kampus mencari di perpustakaan, tidak. Anda bisa searching, bisa ke UI, bisa ke UGM, bisa ke UNPAD. Nah, Anda boleh. Yang penting jelas
siapa penulisnya, apa judulnya, apa kesimpulan, Anda tahu semuanya. Nah, Anda buat reviewnya. Apa gunanya? Ini gunanya untuk membantu Anda mencari format sebuah makalah, ya, sebuah pembicaraan sastra seperti apa. Bahwa ketika kita meneliti itu kita perlu teori, kita perlu metode. Bagaimana menerapkan metode itu? Ini kadang-kadang masalahnya dengan teorinya tidak ketemu. Nah, ini tentu saja bukan sebuah makalah yang baik. Ya, jadi tugas saudara ada 2. Yang pertama, presentasi makalah. Presentasi makalah ini ada yang secara individu dan juga ada yang berkelompok. Nah, yang berkelompok ini kami yang akan memberikan materinya, ya. Kita bagi nanti. Lalu yang kedua adalah mereview skripsi atau pembicaraan yang bertalian dengan penelitian saudara. Jadi ini untuk pengayaan saudara sendiri, itu gunanya. Nah, kira-kira itu materi atau kegunaan dari mata kuliah seminar sastra ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya dengan teknisnya. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan pertama ini. Tentu saja di e-learning saudara sudah bisa melihat RPS, kemana arah pembicaraan mata kuliah ini, apa saja ketentuan-ketentuan mata kuliah ini, semua sudah kami masukkan di RPS, dan ada kami unggah di e-learning. Silakan saudara nanti membaca di e-learning. Demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.